Tuhan setia memanggil manusia. Rekan-rekan umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang pengkhotbah yang secara berkala berkhotbah di sebuah ruangan terbuka. Banyak orang datang mendengarkan khotbahnya. Mereka mengaguminya, mereka tersentuh oleh khotbah-khotbahnya. Ada pendengar yang karena khotbahnya akhirnya bertobat. Ada pendengar yang akhirnya mengubah hidupnya. Ada pendengar yang akhirnya terdorong untuk lebih banyak berbuat baik kepada orang lain. Namun lama-kelamaan, orang-orang tadi yang mula-mulanya mengaguminya, perlahan-lahan mundur, tidak ingin mendengarkan khotbahnya. Hingga akhirnya tak seorang pun mau mendengarkannya lagi. Maka datanglah suatu hari seorang bertanya, "Sang pengkhotbah, mengapa Anda masih saja terus berkhotbah? Padahal orang-orang sudah meninggalkan Anda. Mereka semua tidak ingin mendengarkan Anda. Apakah Anda tahu? Apakah Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan telah menjadi sia-sia?" Akan tetapi sang pengkhotbah itu mengatakan, "Mula-mula saya berkhotbah dan berharap saya dapat mengubah mereka. Namun kini saya akan terus berkhotbah, saya akan terus berseru, tetapi bukan lagi untuk mengubah mereka, melainkan supaya mereka jangan mengubah aku." Saudara-saudara yang terkasih, saya akan terus berkhotbah, saya akan terus berseru. Sang pengkhotbah konsisten melaksanakan tugasnya, meskipun orang-orang mundur perlahan-lahan, meskipun mereka meninggalkan dia, meskipun dia tidak didengar lagi. Baginya, setia melaksanakan tugas jauh lebih penting daripada mengharapkan orang-orang itu mendengarkan dia. Setia melaksanakan tugas dengan konsisten jauh lebih berharga daripada menyimpan kekecewaan, menyimpan amarah karena orang-orang tidak mendengarkan dia. Saudara-saudara, itulah sikap dasar Tuhan kepada manusia. Tuhan setia. Tuhan selalu setia untuk memanggil manusia, untuk mengundang manusia, meskipun manusia tidak mendengarkan, meskipun manusia tidak mengindahkan. Tuhan masih terus memanggil, dan kesetiaan Tuhan itu diungkapkan, dilukiskan dalam bacaan Injil tadi. Seorang raja mengadakan pesta nikah untuk anak-anaknya. Segala sesuatu telah tersedia. Lembu-lembu jantan telah disembelih. Ternak-ternak peliharaan telah dihidangkan. Perjamuan telah siap. Undangan telah disebarkan. Dan tidak ada dari para undangan itu yang datang memenuhi undangannya. Raja tidak hanya mengundang mereka. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput satu persatu undangan itu untuk datang memenuhi ruangan perjamuan nikah. Kalau kita yang memberikan undangan, cukup memberikan undangan. Kita menyerahkan orang datang atau tidak datang pada keputusan mereka. Tuhan tidak demikian. Dia memberikan undangan kepada manusia dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput undangan supaya mereka datang memenuhi pesta perjamuan nikah anaknya. Berulang-ulang dia ditolak. Dia tetap memanggil dan mengundang. Berkali-kali dia tidak diindahkan. Dia setia untuk datang. Dia setia menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput para undangan, untuk datang ke perjamuan pernikahan. Saudara-saudara, para undangan tidak mau mengindahkannya. Alasannya bermacam-macam.
Mereka semua dikatakan oleh Injil tadi, semuanya sibuk. Ada yang ke ladangnya, mungkin Bapak Ibu sekarang tidak ada lagi yang ke ladang. Ada yang mengurus usahanya. Bahkan lebih tragis, para hamba-hamba utusan itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Tuhan yang hendak berbuat baik, Tuhan yang telah menyediakan undangan, menyediakan perjamuan, menyuruh para hambanya supaya mereka tinggal datang menikmati perjamuan. Hamba-hamba itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Tetapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak mundur dari sikap manusia yang sibuk dengan dirinya, sibuk dengan kepentingannya. Ia tidak berpaling dari manusia yang acuh teracuh terhadap keselamatannya. Saudara-saudara, pertanyaan mendasar ialah, mengapa Tuhan begitu setia kepada kita? Mengapa Tuhan telah mengundang kita dan menjemput kita untuk menghadiri perjamuannya? Bacaan pertama kiranya memberikan kepada kita inspirasi, jawaban tentang sikap Tuhan itu. Kitab Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama adalah kitab yang ditulis pada zaman bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang menderita oleh pembuangan untuk percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Jika kalian sekarang sedang menderita, bukan karena Tuhan telah kalah dari dewa-dewa bangsa kafir itu, tetapi karena Tuhan hendak menghukum kalian, supaya kalian bertobat, supaya kalian mendengarkan Dia. Dan Yesaya menyatakan kepada mereka, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai, marilah kita bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Tuhan tak jemu-jemunya mengundang manusia kepada keselamatan, karena Tuhan menghendaki manusia selamat. Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasan manusia. Tuhan tidak pernah menghendaki kematian manusia. Yang ada dalam diri Tuhan, yang ada dalam rencana keselamatan Tuhan ialah satu-satunya ialah keselamatan manusia. Satu-satunya ialah supaya manusia hidup, supaya manusia selamat. COVID-19 tidak mematikan kita. COVID-19 secara fisikal boleh menjauhkan kita satu sama lain. Tetapi COVID-19 semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan secara psikologis, secara spiritual semakin mendekatkan kita satu sama yang lain. Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia. Tuhan menghendaki manusia masuk dan menikmati keselamatan yang disediakan. Tuhan tidak menghendaki kebinasan manusia, melainkan keselamatan. Dan keselamatan itu oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi dilukiskan dengan sangat indah. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Tuhan memenuhi keperluan manusia. COVID-19 telah melahirkan krisis. Katanya Indonesia akan masuk dalam resesi. Tuhan menyediakan keperluan kita. Menurut apa? Menurut kekayaannya. Dan kekayaan Tuhan yang luar biasa ialah Kristus itu sendiri. Menjadi cinta kasih Tuhan yang besar itu, Santo Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, perkara apapun yang kita alami dapat kita tanggung karena Kristus kekuatan, karena Kristus keselamatan, jaminan kehidupan kita. Saudara-saudara, esensi dari perjamuan perkawinan, perjamuan pesta perjamuan bukan pada makanannya, bukan pada dekorasinya, melainkan pada kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau Anda memenuhi undangan seseorang, sahabat, katakanlah, bukan untuk pergi makan pertama-tama, tapi untuk membahagiakan yang mengundang itu. Bahagia karena berjumpa dengan tuan pesta, bergembira karena bersuah dengan sesama undangan. Mungkin kemarin karena kesibukan kerja kita tidak sempat ngobrol, tapi dalam pesta perkawinan kita berjumpa, kita bisa ngobrol satu sama lain.
Kebahagiaan itu hendak ditawarkan oleh Tuhan kepada kita manusia. Karena itu, Tuhan setia memanggil manusia, karena Tuhan hendak memberikan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah selalu setia kepada kita, bagaimana dengan kesetiaan kita? Masihkah kita menolak undangan Allah? Masihkah kita menjadi sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan urusan kita, pekerjaan kita, kepentingan kita? Masihkah kita terus menolak undangannya? Namun satu yang pasti, apapun sikap manusia, Tuhan sekali-kali tidak berubah. Dia tetap setia, dia terus-menerus memberikan undangan kepada kita. Dia terus-menerus memanggil kita kepada kegembiraan dan keselamatan. Jika kita menyebut diri sebagai orang beriman, maka beriman berarti menerima undangan Tuhan untuk ikut serta dalam perjamuannya. Beriman berarti datang memenuhi undangan Tuhan untuk mengalami kegembiraan dan kebahagiaan. Jangan pernah membiarkan kegembiraan itu berlalu. Jangan pernah sedikit duka cita dan penderitaan membuat kita kehilangan kebahagiaan dan sukacita. Jangan pernah membiarkan COVID-19 ini menghapus kegembiraan dan sukacita kita dalam hati kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, di tengah pekerjaan kita masing-masing. Kita tidak kehilangan spirit sukacita, kita tidak kehilangan semangat kebahagiaan, dan itulah esensi undangan Tuhan bagi kita dalam perayaan Ekaristi ini. Beriman berarti setia kepada Tuhan yang telah setia memanggil kita kepada keselamatan. Setia itu kita wujudkan dalam kesetiaan kita sehari-hari. Setia kepada keluarga kita, setia kepada pekerjaan kita, setia kepada tanggung jawab kita, dan terutama setia kepada iman kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.